Dari satu poin itu saja, restoratif justice yang dikenakan kepada setidaknya Rizwan Syahipar itu bertentangan dengan undang-undang. Terutama yang kami soroti adalah restoratif justice yang diterima Rizwan Syahipar. Kenapa begitu? Karena Rizwan seperti halnya Mas Roy dan juga Dr. Tifa dikenakan pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang versi pertama, yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dengan ancaman hukuman itu 8 dan 12 tahun penjara. Berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun tidak boleh mendapatkan restoratif justice. Itu syarat objektif yang tidak boleh dilanggar. Nah, dalam hal ini ya, sering kita dengar bahwa restoratif justice ini menggunakan KUHP yang lama. Perlu kawan-kawan ketahui, di KUHP yang lama itu tidak ada aturan mengenai restoratif justice. Selama ini yang digunakan adalah peraturan di bawah undang-undang seperti Perpol, peraturan kepolisian. Padahal, kalau seandainya kita menggunakan azas lex favorio, di mana yang menguntungkan dipakai, itu harus sederajat. KUHP lama versus KUHP baru. KUHP baru 2025, KUHP lama 1981. Kalau yang menguntungkan KUHP lama, silakan pakai. Tapi kalau KUHP lama tidak ada, maka harus kembali kepada KUHP yang baru. Tidak boleh turun ke Perpol. Itu sikap kami dan yang sudah kami sampaikan. Karena itu, kami mengatakan dari satu poin itu saja, restoratif justice yang dikenakan kepada setidaknya Rizwan Syahipar itu bertentangan dengan undang-undang. Sehingga seharusnya lah dibatalkan. Ya. Kemudian, kami juga mempermasalahkan penerapan prinsip good governance dan clean government dalam penegakan hukum pidana. Jadi kawan-kawan semua, dalam KUHP yang baru, yang namanya kejaksaan ini memegang peranan penting sebagai dominus litis, ya. Jadi mereka memegang bola sekarang ini, dan penegakan hukum sekarang ini memang bergantung pada kejaksaan. Karena itu kita meminta kejaksaan tinggi melihat ini sesuatu yang objektif. Salah satu good governance dan clean government yang kami ajukan, tata kelola pemerintahan yang baik, adalah berlakunya Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di mana salah satu pasal yang bisa kita acu adalah pasal mengenai diskresi atau discretional power. Kan selama ini sering dikatakan oleh penasihat Kapolri bahwa praktek yang melampaui 14 hari itu udah biasa katanya. Ya kan? Udah biasa lewat 14 hari pengembalian berkas itu. Maka berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau itu dikatakan sebuah diskresi kebijakan, maka diskresi atau kebijakan itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Jadi kalau diskresi atau kebijakan itu bertentangan dengan undang-undang, maka itu batal demi hukum seharusnya. Nah, dalam konteks ini, kalau ada praktek selama ini 14 hari itu dianggap sudah biasa, bahkan ada yang katanya 1 tahun, bukan berarti benar. Makanya kami menuntut kebenaran dengan diterapkannya undang-undang secara benar. Baik undang-undang KUHP, lama dan baru, maupun undang-undang administrasi pemerintahan. Itu alasan yang ketiga. Alasan keempat, jadi kawan-kawan semua, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, itu ada gugatan citizen lawsuit yang sekarang sudah berproses, mulai dari pendaftaran 17 Maret yang lalu, dan kemudian sudah memasuki tahap persidangan di Jakarta Selatan. Ini disampaikan oleh 9 jenderal purnawirawan, kemudian 6 kolonel, dan 2 warga sipil biasa. Mereka mempermasalahkan soal manajemen perkara yang diduga ada penyelundupan hukumnya. Salah satunya adalah menggunakan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kita tahu bahwa Mas Roy, Dr. Tifa dikenakan salah satunya ditersangkakan dengan pasal 310 dan 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah yang kemudian berubah menjadi pasal 433 dan 434.
dan kemudian juga pasal Undang-Undang ITE yang kaitannya dengan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Tetapi lucunya, Mas Roy dikenakan juga pasal-pasal yang tidak sesuai dengan fakta atau peristiwanya, yaitu ujaran kebencian, pemalsuan dokumen, manipulasi dokumen seolah-olah itu menjadi otentik dan lain sebagainya. Yang celakanya, ancaman hukumannya itu tinggi. 6 tahun, 8 tahun, sampai 12 tahun. Dan ini biasa dalam praktik untuk bargaining position agar kemudian sewaktu-waktu bisa ditahan. Nah, dengan adanya gugatan citizen lawsuit ini, kami berharap bahwa proses di kejaksaan setidak-tidaknya harus ditunda sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Karena kalau gugatan ini dikabulkan, maka seharusnya lah proses penyidikan harus diulang dan tidak boleh lagi menggunakan pasal-pasal yang kita duga sebagai penyelundupan hukum. Tapi kalau soal proses penyidikan harus diulang, nanti mungkin Mas Didit yang banyak terlibat dalam citizen lawsuit itu akan lebih menambahkan, ya. Kemudian yang kelima adalah kawan-kawan semua, from the beginning, dari awal, yang namanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya itu sudah bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 31 tahun 2014. Kami sampaikan juga tadi kepada pihak jaksa peneliti pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kenapa begitu? Karena pasal 10 Undang-Undang itu kurang lebih mengatakan yang namanya pelapor, korban, saksi atau saksi korban itu tidak boleh digugat baik secara perdata maupun pidana atas laporan atau kesaksian yang sudah akan sedang diberikannya. Jadi baik past tense, present, ya, maupun future. Dan Mas Roy, Dr. Tifa itu sudah diminta dan diterima sebagai saksi yang akan diajukan oleh tim pembela ulama atau TPUA yang melakukan atau mengajukan mengajukan bahwa ada laporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi, yaitu pemalsuan dokumen yang disampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. Tetapi belum lagi itu selesai prosesnya, tiba-tiba Polda Metro Jaya sudah memproses pengaduan Jokowi. Padahal itu masalah belum selesai, baru dinyatakan selesai pada tanggal 22 Mei. Tanggal 30 sudah berproses. Jadi kami menganggap ini bertentangan dengan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban, di mana seharusnya saksi, pelapor, korban tidak boleh digugat secara pidana dan perdata. Termasuk tentu saja tidak boleh ditersangkakan, tidak boleh diproses penyelidikan dan penyidikannya sebelum kasus yang dilaporkan atau yang di mana dia akan memberikan kesaksian itu telah berkekuatan hukum tetap atau setidak-tidaknya sudah dihentikan. Ini belum dihentikan, mereka sudah diproses untuk dijadikan tersangka pada tanggal 7 November, beberapa bulan setelah pengaduan dari pihak Pak Jokowi. Kawan-kawan semua, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa detail pertemuan tadi yang bisa disampaikan atau diingatkan oleh teman-teman sekalian. Tetapi sekali lagi, kami sangat menghargai Kejaksaan Tinggi yang sudah menerima kami. Tidak banyak formalitas, cukup dengan komunikasi lisan kami diterima, dan kemudian kami sudah bacakan, juga kami sampaikan keterangan tertulis ini. Mereka kemudian berjanji untuk mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh dalam proses meneliti berkas selanjutnya. Dan yang paling penting adalah ternyata setelah kami konfirmasi, berkas itu belum teradministrasi di Kejaksaan Tinggi. Ya. Jadi kalau konferensi pers itu barangkali baru maksud menyampaikan, tetapi belum teradministrasi. Kita tidak tahu di mana barang itu disampaikan, apakah salah alamat atau tidak. Itu saja, mungkin ada yang mau ditambahkan. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.